Kabupaten Lebak terletak antara 6 derajat 18 menit 7 detik lintang selatan dan 105 derajat 25 menit hingga 106 derajat 30 menit bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Lebak adalah 3.044,72 km persegi yang terdiri dari 28 kecamatan, 5 kelurahan, dan 340 desa. Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Sebelah timur Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 juta jiwa. Pada tanggal 2 Desember 2016 merupakan hari kebahagiaan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, di mana momen pada tanggal 2 Desember tersebut merupakan lahirnya Kabupaten Lebak yang ke-188 dengan mengusung tema Daerah 1000 Madrasah yang Berkarakter. Dengan tumbuhnya pembangunan pesantren ya, kemudian ada perda pesantren, ada madrasah diniyah ya, madrasah diniyah yang lebih dari 1000 sebetulnya ya. Kita punya keinginan harapan yang sama bahwa pendidikan ini menjadi corong utama kita di dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian sumber daya manusia yang seperti apa? Di samping cerdas tadi kan harus yang berkarakter. Pada usianya yang ke-188, dengan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih, yaitu Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi, Kabupaten Lebak telah mengalami perubahan, baik dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, serta sumber daya manusia, sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lebak dan program unggulan Bupati Lebak, yaitu Lebak Sehat, Lebak Cerdas, dan Lebak Sejahtera. Tujuan yang hendak dicapai dari program Lebak Sehat 2019 menjadikan masyarakat mandiri yang bisa memberdayakan dirinya dalam bidang kesehatan, dengan sadar mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi kesehatan yang dihadapinya, sehingga masyarakat bebas dari gangguan kesehatan, baik dari akibat bencana, lingkungan, maupun perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Melalui program-program serta peningkatan sarana prasarana, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Diketahui hingga tahun 2016, sebanyak 42 puskesmas yang tersebar di 28 kecamatan. 50%-nya sudah berstatus puskesmas dengan tempat perawatan. Bagaimana menyiapkan sarana prasarananya ya, seperti puskesmas, kemudian ambulan, terus optimalkan manling ya, bidan keliling. Ini tentunya tadi itu supaya upaya jemput bola. Di samping tadi kita memang 2 tahun terakhir ini kita juga fokus ke peningkatan puskesmas rawat inap ya di masing-masing kecamatan. Pertama per tahun itu kita mengalokasikan 3 puskesmas rawat inap yang memadai untuk rawat inap. Kemudian juga ada upaya-upaya yang lainnya kita dengan memberikan asuransi kesehatan. Nah sekarang yang didanai oleh APBN ini dari 1,2 juta jiwa penduduk Lebak, hampir 1,3, 789-nya sudah didanai melalui APBN ya, BPJS kesehatan ini. Dan yang Kabupaten Lebak itu sekitar 15.400 lebih ya. Itu artinya hampir 69% masyarakat Kabupaten Lebak sudah tercover melalui BPJS Kesehatan. Tetapi upaya tadi ini adalah upaya kita pengobatan ya. Yang lebih utama lagi adalah keterlibatan seluruh stakeholder terutama masyarakat. Seperti yang sering saya sampaikan, bagaimana kita menggerakkan sosial kapital, yaitu kepedulian terhadap lingkungan untuk upaya pola hidup bersih dan sehat. Pendidikan merupakan faktor penting dalam memartabatkan negara maupun meningkatkan kemajuan secara majemuk sebuah negara. Tanpa pendidikan, kemajuan sebuah bangsa akan semakin pudar, tergerus oleh maraknya perkembangan zaman.
Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam meningkatkan layanan akses menuju peningkatan mutu pendidikan adalah dengan meluncurkan program Lebak Cerdas 2019. Angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM merupakan jenis indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Lebak. Diketahui APK PAUD pada tahun 2015 sebesar 23,5% dan tahun 2016 sebesar 24%. APM SD tahun 2015 sebesar 98,83% dan tahun 2016 sebesar 98,83%. Sementara APK SMP pada tahun 2015 sebesar 99,14% dan pada tahun 2016 naik menjadi 99,35%. Sedangkan APM SMP pada tahun 2015 sebesar 85,85% dan pada tahun 2016 naik menjadi 85,90%. Angka putus sekolah di Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 angka putus sekolah SD sebesar 0,28% dan pada tahun 2016 turun menjadi 0,26%. Sedangkan angka putus sekolah untuk tingkat SMP pada tahun 2015 sebesar 0,25% turun menjadi 0,20% pada tahun 2016. Sementara rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 6,50%. Pada tahun 2016 naik menjadi 6,70%. Angka melek huruf di Kabupaten Lebak pada tahun 2015 sebesar 98,36%, naik menjadi 98,46% pada tahun 2016. Dari 11.860-an itu kalau tidak salah saya jumlah siswa SMA SMK sederajat ini yang didanai oleh APBN itu sekitar 6.000-an ya, 6.000 ya, 5.000 lebihnya itu kita cover melalui dana bantuan daerah ya, dana APBD melalui tadi itu Lebak Cerdas. Kemudian juga bagaimana kita ketersediaan sarana prasarana ya, karena pendidikan itu bisa tercapai kalau didukung juga moda transportasi kan. Jadi infrastruktur jalannya, jembatannya ini sangat bergantung. Makanya sinergitas antara SKPD untuk mendukung program ini sehingga ini bisa terwujud. Nah ini mungkin upaya-upaya yang kita lakukan. Semoga Lebak Cerdas 2019 di dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lebak bisa terwujud ya. Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Keberhasilan tersebut tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral, melainkan dari dampak atau pengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari program Lebak Sejahtera 2019 meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia, mendorong perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan kepastian hukum, serta pengawasan ketenaga kerjaan, mendorong peningkatan mobilitas calon transmigrasi, serta meningkatkan akses pelayanan dan jaminan sosial dasar bagi penyandang kesejahteraan sosial. Kaitan kesejahteraan juga berkaitan erat dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ya, papan sih artinya sudah mapan di pangan ya. Artinya perutnya dulu dikenyangkan kan. Makanya upaya-upaya kita lebih terkonsentrasi sesuai dengan karakteristik masyarakat Lebak yang masyarakatnya masih petani, kemudian juga lahan pertanian kita cukup luas. Kita lebih meningkatkan kepada ketahanan pangan, yaitu sektor pertanian ya, rumpun hijau ya.
kemudian pemanfaatan hutan, kemudian juga peternakan, perikanan, kelautan. Karena ini tadi, nah kesejahteraan ini akan memenuhi gizi masyarakat sehingga melahirkanlah masyarakat yang sehat dan cerdas. Nah, sehingga upaya kesejahteraan ini tadi ada di dalamnya unsurnya adalah bagaimana kita mengurangi tingkat pengangguran kan. Jadi kalau ekonomi berputar saya yakin pasti korelasinya tidak ada pengangguran kan, berkurang pengangguran setiap tahunnya yang kita targetkan. Bahwa mengurangi pengangguran itu bukan hanya bekerja pada instansi tertentu yang sering saya sampaikan, tetapi juga dengan kita membuka lapangan pekerjaan dengan tadi mendorong UKM, mendorong koperasi untuk bisa berkembang ke arah sana. Ya kita bekerja sama, kita masih terus setiap tahun dan alhamdulillah tadi itu yang dilakukan transmigrasi itu seperti di Kalimantan ya, di Lampung, dan alhamdulillah berhasil gitu. Jadi mereka bisa meningkatkan ekonominya, malah banyak juga yang mengajak keluarganya juga ikut ke sana gitu. Artinya berarti program ini berhasil ya. Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak terus melakukan bebenah pada sektor pariwisata, baik penataan maupun pengembangan potensi objek wisata. Potensi pariwisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak, diantaranya objek wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata religi. Dengan keragaman produk wisata tersebut menjadi modal dasar atas kebijakan pemerintah terhadap penetapan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam melakukan percepatan perekonomian di Kabupaten Lebak. Fokus kepada 3 sektor pariwisata. Salah satunya tadi itu wisata religi ya, kemudian juga wisata alam dan juga wisata budaya. Ya salah satunya seperti teman-teman kemarin kita bersinergis dengan kementerian juga ada festival Baduy tadi itu untuk mengangkat adat budaya Baduy, dan ini menjadi daya tarik. Nah, pariwisata tidak akan jalan tanpa didukung infrastruktur. Jadi infrastrukturnya apa saja sih ya, jalan ya, tadi itu jembatannya, kemudian juga dishub untuk mungkin memasang rambu-rambunya gitu kan, petunjuk sehingga orang memudahkan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Kemudian fasilitas elektrifikasinya kan, listrik, PJO dan lain sebagainya. Kemudian tadi lifeguard ada BPD-nya ya, ada polisi wisata mungkin gitu kan, bekerja sama seperti itu. Kemudian juga dinas UKM ya, UKM, koperasi, sehingga tadi ketika orang berkunjung juga kan ada oleh-oleh gitu, ada oleh-oleh, ada kenangan yang dibawa, souvenirnya dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi dukungan pariwisata mungkin dibandingkan tahun lalu tadi itu karena sektor pariwisata ini yang menjanjikan, dan pemerintah seiring juga dengan kebijakan pemerintah juga sedang menggenjot ini untuk meningkatkan tingkat daya kunjungan wisatawan baik yang lokal maupun mancanegara. Kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan seluruh stakeholder masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan program dan pembangunan Kabupaten Lebak, baik jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, sehingga mampu memiliki daya saing dan mampu sejajar dengan kabupaten kota lainnya dalam percepatan pembangunan untuk masyarakat cerdas, sehat, dan sejahtera.